Halo IBL fans. Hari ini IBL Talk bakal ngisi acara, hostnya gua. Jadi ini kesempatan bagus juga buat IBL. Halo, halo, tes tes. Oke. Jadi hari ini kita pengen wawancara salah satu pemain muda berbakat dari Indonesia, yaitu Yuda Saputra. Seperti kita tahu bahwa Yuda Saputra ini sekarang membela Indonesian Patriot. Kemarin Yuda Saputra sendiri sudah mengikuti IBL regular season. Nah, hari ini banyak pertanyaan nih. Nanti kita nanti kita bacain ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol sama Yuda yang belum tahu. Mungkin tadi udah di-share juga sama IBL di Instastory-nya. Saya juga tadi juga Instastory juga. Nah, sebelumnya kita mau baca biodatanya Yuda Saputra. Yuda Saputra ini lahir 21 November 98, umurnya berarti 22 tahun, dengan tinggi badan 176 cm, berat 70 kilogram, dan timnya sekarang Indonesian Patriot. Seperti kita tahu juga, Yuda juga bergabung di Prawira Bandung gitu. Ya, langsung saja kita ngobrol bareng Yuda Saputra. Mana nih Yuda nih? Sambil nunggu Yuda, kita juga bacain statistik Yuda musim ini. Musim ini Yuda mencetak 10 poin per game, terus 4,6 assist, dan field goalnya 34,9%. Menit per gamenya adalah 24,19 menit. Nah, ini kita lagi nunggu Yudanya nih. Ini menurut gue statistik ini bagus banget nih, karena poin per gamenya 10 dan asisnya 4,6. Dia juga jadi salah satu point guard terbaik. Nah, seperti kita tahu, Yuda ini adalah pemain muda berbakat ya. Kalau gue boleh lihat, memang dia mentalnya hampir mirip sama Pras ya, pas zaman Pras masih pertama kali main dulu. Nah, ini Yuda nih kemana nih? Jadi Yuda ini juga adalah salah satu pemain Prawira Bandung yang tahun ini bermain untuk Indonesian Patriot gitu. Wih, Halo, Kak. Yuda sudah bergabung. Yuda, apa kabar Yuda? Baik, Kak. Baik. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana puasanya? Lancar, lancar. Lancar. Gila, Yuda Saputra. Yud, kegiatan ngapain aja Yud selama ini Yud, pas habis selesai season kemarin regular, sekarang ngapain aja? Kemarin tuh sempet pulang ke Cirebon bentar. Terus Oke. eh, langsung ke Bandung lagi untuk pelatihan plat dapon. Oh, ikut Jabar kali ya? Jabar, Jabar. Oke, basketball tiada henti. Eh, Kak Adi pasti ngerti lah. Karena memang jedanya berarti cuma berapa hari Yud ya? Sebulan ada nggak sih Yud? Nggak ada ya? Nggak nyampe. Kemarin sih di Cirebon cuma seminggu. Terus, Oh, gila, mantap. Ya, tapi semangat terus ya Yud ya. Jangan sih, kendor ya, biar pastilah. bisa ini. Tapi gue mau nanya nih Yud, ada beberapa pertanyaan yang udah gue list, dan sambil ngobrol aja ya. Oke. Lu kan ya tahun ini adalah musim pertama lu ya, apalagi lu main di Indonesian Patriot yang notabene-nya pemain-pemain muda gitu kan. Gimana rasanya bermain di IBL? Apakah sesuai impian lu nih? Yang ya pasti pemain-pemain muda pasti pengen main di IBL kan gitu. Eh, Ya, apakah itu sesuai impian lu nih tahun ini nih? Apa sesuai ekspektasi lu? kalau soal impian mah ya main di profesional, liga profesional tuh ya merupakan salah satu impian gue lah, Kak. Terus kalau Ya. misalkan soal rasanya ya seneng banget sih, karena beda banget rasanya levelnya, kayak kemarin di mahasiswa, kayak kemarin di Hmm. kejuaraan kelompok umur, beda banget rasanya. Bener-bener apa ya? Hmm. Ya di sini emang bener-bener lumayan kelatih lah, saya lumayan Hmm. banyak dapat pengalaman lah dari kemarin main di IBL tuh. Iya, yeah, karena
Ya pasti musim pertama pasti banyak apa ya namanya. Kalau gue dulu musim pertama pas gue rookie pengen nunjukin banget nih gitu Oh. kan. Dan lu kan udah di apa namanya liga mahasiswa nih udah teruji lah. Bagus lah. Tapi gua salah satu yang nonton lu nih dari lu masih kelompok umur. Iya, pernah komen Kak. Keren keren tapi emang dari apa namanya pas lu main di Patriot lu tuh banyak perbedaan gak sih pas di 5 kemarin sama di Patriot sekarang? Perbedaannya apa aja sih kalau boleh tahu? Yang pasti yang bikin beda tuh roll sih Kak, roll. Oh Soalnya ya. kalau kemarin di 5 di gue main di THB tuh gue lebih ke apa ya, lebih ke bukan disuruh untuk jadi leader gitu, bukan disuruh untuk Hmm, jadi hmm, yang ngatur-ngatur gitu, kayak cuman ya. ya pokoknya istilahnya jadi eksekutor lah kalau misalnya lu di THB. Nah kalau di Hmm, Indonesia Patriots ini gue dituntut untuk ya ngebantu teman-teman untuk ngebuat teman-teman jadi lebih jago gitu, hmm, untuk ya hmm. untuk jadi leader mereka lah gitu. Oke Itu oke oke. beda sih. Iya, beda ya. Jadi mungkin apa ya? Jadi hype-nya tuh beda ya, Yud, ya. Ya Jadi beda. kalau main di 5 sama di sini tuh beda. Apalagi musim ini kan gue lihat statistik lu nih oke banget ya. Kalau buat pemain baru, serius. Ini bagus sih, Yud. Lanjutin terus nih latihannya. Sebenarnya Bagus yang banget. lebih beda juga ini sih Kak. Hmm. Bedanya apa ya? Kalau pas kemarin di Liga Mahasiswa, yang defense Hmm. itu nggak begitu, mungkin belum Ya, begitu ngerti kayak di level pro sekarang ya. Terus juga benar. jadi main tuh nggak bisa asal sih main, nggak bisa asal make fisik, asal make cepat, Iya, nggak bisa, harus pintar. baca juga, harus harus outsmart lawan juga. Jadi harus ya lebih efisien lah, harus lebih efisien, itu penting banget Iya, sih. Kerasa banget sih kemarin. benar. Ya, ya, ya. Terus kalau misalnya dari segi permainan kan lu udah ini nih, Yud, ya. Apa namanya? Pasti di Liga Mahasiswa sama di Indonesian Patriot kan berarti lu udah main profesional nih kan. Iya Gitu kan. betul. Nah, role play lu kan waktu di mahasiswa nih nggak terlalu apa namanya nggak terlalu banyak lah yang di tekanannya tuh nggak terlalu Ya, banyak gitu. Lu ya. ngerasain nggak sih di Patriot musim ini tuh pressure tuh bertambah nggak sih? Lu ngerasa nggak sih? Pasti bertambah lah Mbak. Pasti bertambah Kak. Karena kan Ah, ya kami dapat ekspektasi dari orang-orang kan yang mungkin cukup tinggi ya hmm, ekspektasi dari oke. orang-orangnya. Cuman Hmm, ya kami udah ngobrol sih kemarin pas lagi di bubble juga, kami ngobrol kalau hmm, udah jangan jangan diambil sendiri tekanannya gitu. Kita bagi-bagi aja ke yang lain. Maksudnya bagi-bagi bareng-bareng gitu. Jadi ya iya. karena itu ya lumayan lumayan lah. Jadi nggak Nah, begitu mana. ya di Patriot juga lu dapat pelatih yang kayak Coach Obel, Ya, kayak si Mas Yayan, Andi ya Batam juga jadi manajer gitu. Itu lu ngelihatnya gimana sih, Yud? Adanya pemain-pemain yang dulu pernah bermain kayak Coach Obel gitu-gitu. Impact-nya ke tim tuh apa sih, Yud? ya pasti gede banget lah Kak, karena kan Hmm. mereka juga udah pernah ngerasain level pro, terus mereka juga udah tahu gimana susahnya main di lapangan gitu-gitu, menurut Hmm. tahu. Jadi ya misalkan kita ada kendala apa-apa, misalkan kami ada kendala apa-apa, ya mereka langsung ngasih tahu gitu. Mereka langsung ngasih tahu kalau ini jangan gini gini gini. Emang biasanya gini gini gini, langsung ngasih tahu sih. Jadi Ya. ya cukup banyak lah, banyak pelajaran juga dari mereka-mereka. Transfer ilmunya kerasa banget ya di situ ya. Keren ya. Gue ngerasain Gue banget iri, Kak. gue sih iri, Yud. Gue zaman gue soalnya dulu nggak ada timnas junior, Yud. Kayak lu, Oh, Yud. Indonesian Patriot tuh menurut gue program yang bagus nih, karena lu ditempa di satu apa namanya pertandingan yang levelnya di atas lu, jauh di atas ya, lu gitu seharusnya. Tapi lu bisa ngimbangin mereka, bahkan bisa ngalahin itu sesuatu yang bagus juga gitu. Dan impactnya bakal nanti ke depannya nih. Apalagi kan FIBA 2023 sebentar lagi nih gitu. ya, Ya kan? Jadi ya itu buat persiapan tuh, bagus Yud. ya. Nah, ngomongin ini Yud, gue pengen tahu nih Yud, dari apa namanya, dari sekian banyak pemain yang paling lu sulit ngadepinnya nih, defense-nya bagus banget nih pemain. Siapa Yud? Defense-nya bagus. Ke Hmm. Hardy sih kemarin lumayan susah sih. Hardianis ya. Iya, iya, Pas iya. jaga dia. Sebenarnya kemarin gue penasaran sih di pengen jaga Kapras, cuman Kaprasnya nggak main. Hmm. Disimpan dia. Nah, Disimpan dia. Dia takut soalnya kalau cedera. jadi kemarin Hardy sih kemarin lumayan apa ya? Nggak tahu sih, nggak tahu emang karena Kak Hardinya udah tahu pola apa gimana, cuman susah banget pas main sama Kak Hardi. Pas dijaga Kak Hardi lumayan susah. Ya, karena gua tahu dia defense-nya bagus banget memang. Dan banyak pemain yang susah ngelewatin dia tuh. Hardianus bagus defense-nya. Terus kan kemarin di Patriots-nya ada
siapa, Damidiane sama Mudu. siapa tuh? Ya, Modu ya. Itu Mudu sendiri. kan dua orang ini belum bisa bahasa Indonesia nih, Yud. Ya, Nah, lu tuh apa namanya, berkomunikasinya gimana, Yud, sama mereka, Yud? sebenarnya mereka cukup ini sih Kak. Kalau menurut gue mereka cukup cepet gitu nangkepnya. Bahkan mereka mungkin Oke. mereka nggak ngerti bahasanya. Dan Eh, coach Yobi ngegambar doang. Tapi mereka tahu eh, gitu gimana gimana. Yang maksudnya kan oh, dilatih tapi cepet gitu taunya. Nah, mm, kalau kemarin sih kita kami komunikasinya ya pakai bahasa Inggris, cuman bahasa Inggrisnya yang ya simpel-simpel aja gitu kayak tapi mm. sambil sambil nunjukin sini 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 gitu. Oke, oke, oke. Jadi itu dia tuh kan langsung dari sana kan ke Iya, sini terus belajar. Dia sebelumnya udah pernah belum sih main basket sebelumnya? Udah mediannya sama siapa? Domu. kayaknya udah sih ya. Soalnya basicnya bagus sih si yang Dame sama Mudu. Basicnya lumayan bagus sih. Bagus ya. Bagus Dia sih bagus. kelihatan tuh ngedang berapa kali Iya. gitu-gitu, gokil. Terus ya, hustle juga sih bagus sih. Cuman Hmm. ya itu komunikasinya aja harus orang gue sih harus lebih ini lagi sih. Iya, iya, komunikasinya. Apalagi lu sebagai senior nih, Teh. Kalau di tim itu kan lu sebagai senior. Kalau gue lihat memang lu sama Arigi nih dua leader nih di Indonesian Patriot. Nah, lu cara buat bimbing para pemain muda gimana sih? Ya itu Yang kemarin lebih muda dari lu? ya gue sih kemarin ya paling misalkan ada beberapa players meeting ya gue Hmm. suka cerita tentang pengalaman gue selama ini gitu. Terus Hmm. ya gue selalu ingetin kalau misalkan ya kita tuh di sini nih apa ya istilahnya ya nggak perlu ngelakuin ini sendirian gitu, kita tuh bareng-bareng sini, Hmm. jadi ya kita selesainya bareng, kita mulai bareng-bareng, kita selesai bareng-bareng juga biar ya hidupnya jadi lebih mudah gitu, kayak Hmm. main double-nya jadi lebih mudah gitu. Oke, Paling oke, gue oke. sering ini sih. Terus ya misalkan kadang beberapa pemain ada yang suka nanya gimana 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 ya gue kasih tahu. Iya, iya. Apalagi lu point guard nih ya. Lu harus benar-benar Iya, tahu nih pemain yang bisa dipassing saat tepat atau enggak gitu ya. Itu iya penting tuh, Yud. Memang kayaknya memang kayak gua ngerasain deh di PJ aja. Pras tuh dia bawa bola sambil ngasih tahu yang lain gitu bahwa nih playernya kayak gini nih. Lu pas dapat bola, lu harusnya di sini gitu. Jadi itu memang salah satu keunggulan point guard tuh kalau jadi kapten. Lebih ya enak gue tuh. juga lagi belajar sih, lagi belajar untuk Ya, lebih tahu kelebihan, maksudnya kelebihan tim apa kelebihan teman-teman lain di mana gitu, lagi belajar sih ini. pasti, pasti, pasti. Iya, 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 ya bagus lah. Tapi semoga kedepannya apa namanya lu bisa apalagi ntar di Prawira ya, lu ketemu senior senior, mudah-mudahan Hmm, lu lebih gampang beradaptasi. amin. Ntar kan bulan Mei dipanggil timnas senior nih, Yud. Ada targetnya untuk pasti ada target lah untuk nembus tim utama. Tapi lu punya misi nggak sih di situ? Ya yang pasti mah ya itu kan tadi bilang target mah pasti pengen pengen kepilih lah, pengen kepilih ya untuk ngebela ngebela Indonesia, pengen kepilih. Cuman Hmm. kalau kan target lainnya paling ya masih sama kayak kemarin-kemarin, masih pengen Hmm. yaudah pengen coba, maksudnya kemampuannya sampai mana, terus pengen dapat banyak ilmu juga dari coach Toro, dari ya coach ini, Hmm. dari senior masih Ya, pengen terus sih, pengen ya pengen tahu Kapras gimana, Kardi gimana gitu-gitu sih. iya, iya. Pasti ada ini tersendiri ya. Apa namanya? Ada bukan pressure sih, sebenarnya ada semangat tersendiri buat nunjukin ya. Iyalah. Terus kan apa namanya, kalau di timnas senior nih, ini berandai-andai aja ya. Di timnas senior kan point guard kalau gue lihat yang mungkin bakalan ada tuh Pras, Hardianus, satu lagi mungkin Widi, sama lu nih mungkin ya, empat orang ini. Menurut lo, kalau dua tempat selain lu ya, jadi kan ada Widi, ada Pras, sama Aduh, satu lagi ada siapa lagi? Satu lagi Kardi. Hardianus. Nah, lu otomatis kepilih. Lu harus milih satu orang yang ini. Siapa? Siapa kira-kira itu? Jawab aja, nggak apa-apa. Dia nggak nonton juga kok. Oke. Siapa ya? Ya semuanya bagus sih Kak. Ya gimana ya? Nggak, siapa? Ini di luar dari konteks senioritas lah. Ini Oh, profesionalisme nih. Kira-kira siapa yang bakal bisa lu singkirkan? Kira-kira. yang bisa kan apa yang maksudnya satu lagi kepilih. Ya, yang satu lagi kepilih. Yang satu lagi kepilih bareng lu.
Ya itu halusnya kan, Yud. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa ya? Siapa? Lu kira-kira mau belajar banyak sama siapa nih? Gitu aja deh. Ya gue sih pengen belajar banyak dari Kapras sih. Dari apa sih? Ya. Oke, tapi lu satu ini sih, lu emang kan gue bilang dari awal mungkin pas lu belum join tadi, lu tuh salah satu kalau gue lihat dari dulu ya, yang mungkin gue sempat mention lu juga, sempat apa komen di Instagram lu tuh mirip banget sama Pras pas dulu pas main. Jadi gue tahu wah ini anak bakalan bisa kayak Pras bahkan melebihi gitu. Gua rasa lu harus banyak belajar juga sih sama Pras tuh. Ya, Pras sih mentalnya ya kalau lihat. ya Nah, makanya lihat Kapras tuh, aduh ini iya, nembak dari mana aja kayak pede-pede aja gitu. iya. Lu ngeliat Pras nih selain PD apa lagi? Yud? Dia pintar baca situasi, dia pintar kayak kapan harus pull up, kapan harus drive in, dia bagus sih, shot selection-nya bagus. Iya. Tepat gitu shot selection-nya. Jarang dia dapet tough shot, maksudnya yang nembak-nembak maksa gitu jarang. Jarang benar. Ya, memang dari apalagi dari size ya lu hampir mirip Ya, nih sama Pras nih. Gitu. Lu sama Pras inian mana sih? Tinggian mana sih? Yud? tinggi Kapras 1 Masa senti. sih? Oh, dikit ya. Iya, makanya beda-beda dikit. Makanya menurut gua mirip-mirip tuh mainnya tuh. Terus apa namanya? Kan lu kemarin pas gue liat Patriot nih nyalain Prawira nih, Prawira Bandung nih. Lu ada dilema gak sih di situ? Ada anjir, ini tim gua loh, tapi kok kalah lawan gua gitu. Kalau ini sebenarnya awal awal game mah enggak sih, kayak awal game Hmm. pengennya udah pengen menang aja. Soalnya kan Ah. selama latih tanding, scrimmage kan kalah mulu kan, 3 kali main kalah mulu. Nah, itu kayak masa gak menang-menang sih. Jadi kayak semangat banget pengen menang pokoknya. Terus ya udah pas udah menang ya udah, cuman nggak ada kayak dilema gitu nggak. Soalnya kan kemarin lagi bela Indonesia Patriots juga. Ya 100% ya, 100% banget ya Iya, berarti ya untuk Indonesian Patriot. iyalah. Ya, jadi berarti kemarin di Prawira, kita ngomongin Prawira nih sekarang. Prawira itu kan banyak seniornya nih, Yud. Mulai dari Arif Hidayat, mulai dari Abraham Damar Grahita sekarang di situ, ada Firman Winugroho, ada Dista Pratama dan lain-lain. Dari sekian banyak pemain Prawira nih, Yud, siapa pemain yang paling work ethic-nya gila banget? Siapa menurut lo? Kobram lah, siapa lagi? Kenapa tuh? Dia latihan segila apa sih? Coba jelasin sama teman-teman nih semua nih, biar biar mereka ada gambaran gitu. Kalau mau yang jadi yang terbaik, lo lakuin ini gimana? Ya dia tuh selalu ekstra, selalu nambah setiap beres latihan. Hmm. Nanti gue kan baru join sama mereka kan baru beberapa minggu doang ya, belum belum yang lama-lama banget. Cuman Hmm. pas gue ikut pelatihan mereka, ya si Kobram tuh selalu ekstra sih, selalu nambah kayak nambah nembak. Kalau nge-gym Hmm. juga kan nambah ngangkat. Gue lihat itu, oh berarti ya maksudnya ya emang work ethic lah, maksudnya ya kerja keras lah si Kobram. Iya, iya. Ya nggak salah dia jadi MVP. Bahkan musim Iya. ini menurut gua chance dia untuk MVP tuh gede banget. Nggak salah tuh berarti. Hmm. Work ethic-nya emang gila deh. Dari lu kan di Garuda Bandung berapa lama sih lu di Garuda Bandung nih bakalan Prawira. di Prawira Prawira sorry Baru ini kan, gue baru join tuh per tahun kemarin, Oktober per tahun ya kemarin. sampai Oh, ini kalau dikasih tau gak apa ya kalau gini ya. nggak apa-apa Uh, 3 tahun berarti sampai oh 3 tahun 3 ya tahun. lumayan lah kontraknya tuh. Yud, kan di Prawira nih Yud, tahun depan lu bakal ngisi roster mereka nih. Otomatis ya tahun ini pasti lu pengen mereka juara. Nah, tahun depan nih lu mau ngisi roster mereka nih. Nah, uh, lu merasa udah sesiap itu apa belum sih Yud? Dari segi apalagi lu di posisi satu mereka kan ada Arif Hidayat. Itu mempengaruhi mental lu nggak sih? Wah, gua nggak bakalan main nih apa gimana? Apa lu justrunya Kalau termotivasi? nggak misalkan dinilai kesiapan gue 0 sampai 10, sekarang gue mungkin ya dia ada di 7 lah untuk Setuju ya ya? untuk siap emang main apa berkontribusi banyak untuk Prawira ya. Nah ini kan gue masih punya beberapa waktu, masih sisa waktu untuk season selanjutnya. Gue pengen jadi 10 sih.
persiapan gue gitu. Mudah-mudahan lah. Good luck. Amin. Gua sih berharap banyak sama lu, justru banyak banget pemain yang di posisi point guard zaman gue dulu main tuh, mungkin banyak pemain muda yang istilahnya bagus ya. Cuman mereka tenggelam gara-gara mental mereka sendiri gitu. Padahal Oke. mereka punya potensi yang bagus gitu. Gua harap lu nggak kayak gitu, dan gue yakin lu bakal bisa meledak sih, bakal bisa bagus nih di musim depan. Ya ini Gitu. juga gara Indonesia Patriots ini juga sih, mungkin karena ya gue jadi PD-nya lumayan naik sih. Iya, Lumayan. iya, iya. Indonesia Patriots Itu kan banyak mainnya kan. itu jadi tolak ukur lu juga sih Iya. sebenarnya. Gitu. Terus ya, dari sekian banyak pemain muda nih, yang sekarang kan bersinar kayak Rio Disi dan Joseph Desmet ya. Hmm. Kalau lu ngelihatnya gimana sih dari ini? Dan lu sebutin deh pemain-pemain muda yang sekarang menurut lu bakal jadi apa namanya, nominasi nih Rookie of Eh, the Year. ya erudisi lumayan sih dia bagus. Terus Oh, si ini yang BPJ Samuel Devin itu iya tuh. cukup ini juga cukup banyak kontribusi juga. Terus Yusuf Desmet, terus dari West Bandit juga ada lagi si Habib juga cukup ini, Habib Patrick banyak Oh, sih kak. Patrick ya. Iya, Patrick benar. Musim Cuman ini ya, memang Patrick. ya ngelihat dari itu kan berarti ya bisa nunjukin gitu ke orang-orang kalau emang ya rookie tuh nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Benar, Maksudnya benar, benar. dia bisa juga rookie banyak berkontribusi untuk berkontribusi untuk tim gitu. Iya, iya. Benar-benar, karena gua ngerasa ya di rookie, di apa namanya, sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, pemain-pemain baru ya yang baru main di liga tuh, kualitasnya menurut gue semakin lama semakin meningkat nih. Hmm. Apalagi apa namanya, di musim ini adanya Indonesian Patriot, berarti mengubah paradigma orang bahwa pemain-pemain rookie ini bakal ya paling paling biasa aja. Ternyata kan kita lihat Ya, sendiri adanya Indonesian Patriot, ya bagus lah gitu. Jadi programnya jalan semua gitu. iya. Nah, terakhir nih, lu kan mau ikut TC Timnas Senior nih. Ekspektasi latihan di bawah Kostoro dan pemain senior lain seperti apa sih? Yang sudah pasti bakalan susah gitu, pasti bakalan harus apa ya, harus nge-push diri sendiri lah untuk bisa catch up sama mereka, untuk bisa bisa sebisa mungkin gak dimarahin ke Soro. Terus ya harus bener-bener dalam keadaan 100% sih ntar buat latihan nanti, buat ikut seleksi nanti. Ih, mantap. Ya, semoga ya teh. Gue sih doain yang terbaik lah buat lo. Semoga kita bisa Amin. satu tim. Semoga kita bisa. Comeback kak, lo comeback. Nggak. Yud, apa namanya? Kita bacain komen-komen yang lain nih. Kita bacain komen-komen teman-teman yang ada di sini nih. Kasihan dari tadi ngetik mulu, nggak dibacain. Ntar dulu. Oh iya, dari Om Panda nih. Yuda kenapa dipanggil Aduy? Yuda dipanggilnya Adi itu karena dibalik. Oh, dibalik doang tuh ya. Ya, dibalik. Aduy. Oke. Kirain gue emang harus pakai ui kan kalau anak-anak. Aduh, oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih dari tadi. Cuman ini doang. Oh iya, ya saya pindah kemana nih ke Yuda katanya. Ah, ya saya masih di Ya saya main di mana tahun depan? UPH kan? Oh masih di UPH. Jadi masih kuliah. Oke. Masih kuliah deh? Emang masih kuliah? Belum lulus? Dia tuh 2 tahun di bawah gua. Oh, masih 20 berarti ya? Iya 20. Iya, masih 20 tahun. Oke. Oke, Yud. Gini, terakhir pesan lo buat pemain-pemain basket yang pengen masuk ke profesional, mungkin ada sedikit lah buat mereka motivasi atau sharing. Ya lebih ke ini sih, lebih ke ngasih tahu aja gitu kalau ya jadi pemain basket tuh bukan berarti nggak akan sukses gitu. Soalnya yang gue alamin dulu, senior gue juga banyak yang berhenti basket karena takut nggak akan sukses, takut orang tuanya nggak ngizinin gitu. Paling ya ngasih tahu aja kalau ya main basket tuh kalau misalkan emang kaliannya niat, kaliannya benar-benar 100%, pasti bakal
bagus lah gitu karirnya, ntar juga pasti banyak dapat sesuatu lah dari basket tuh, kayak misalkan scholarship, terus ya fasilitas gitu gitulah pasti banyak. Terus kalau misalkan itu ya, kalau motivasi mah paling ya kalau emang kalian senang main basket ya harus terus berkembang sih, harus berkembang sih. Benar, karena jangan pernah ada kata puas ya buat Iya. kita latihan terus ya. Bener, Yud. Ya udah, Yud, sukses terus ya buat karirnya. Semoga lu bisa masuk timnas senior, bisa Amin. ikut FIBA World Cup 2023. Gue bakal Amin. nonton. Tapi kasih tiket ya. Sukses juga Kak. Siap. Siap, Yud. Oke, Yud. Ya. Thank you Oke. semuanya. Thank you, Yuda. Oke, Tuh. thank you.